Baiklah anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, Pak ucapkan dulu selamat pagi. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan mengucapkan panganjaliman. Om Swastiastu. Baiklah, mungkin hari ini Pak tanyakan dulu gimana, ada yang sakit? Mudah-mudahan hari ini anak-anak semuanya dalam keadaan sehat. Jadi kalau sudah semuanya dalam keadaan sehat, maka pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baiklah anak-anak, hari ini materi kita adalah bab 1 di kelas 11. Jadi bab 1 atau KD 1 di kelas 11 itu adalah yoga asanas menurut susastra hidup. Jadi sebelumnya mungkin kalian sudah pernah mendengar kata yoga. Sudah ya. Baiklah, berarti kalau kalian sudah pernah mendengar kata yoga, berarti kalian itu sudah memiliki sedikit bayangan terkait dengan materi kita hari ini, yaitu yoga asanas. Terkait dengan materi yoga asanas, jadi seperti di awal Bapak sudah tanyakan bagaimana keadaan kalian. Askukaro hari ini kalian keadaannya semuanya sehat. Jadi untuk menjaga biar kita itu tetap dalam keadaan sehat, salah satu caranya, apalagi pada situasi seperti sekarang ini, situasi pandemi, untuk menjaga imunitas kita supaya tetap dalam situasi yang baik, dapat kita lakukan dengan menerapkan ajaran yoga asanas. Jadi yang pertama, Bapak akan jelaskan sedikit apa sih itu pengertian dari yoga. Jadi menurut bukunya Sutra Patanjali, yoga berasal dari kata yuj. Yoga, ulangi, yoga berasal dari kata yuj, di mana yuj itu berarti menghubungkan. Jadi yoga itu berarti menghubungkan antara roh yang berpribadi, yang bersemayam dalam diri kita, dengan roh yang sifatnya universal. Jadi apakah itu roh yang sifat universal? Roh yang universal itu tidak lain adalah Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Makanya di dalam yoga itu kita senantiasa dituntut untuk merelaksasikan pikiran, menenangkan pikiran. Karena kalau kita sudah mampu mengendalikan pikiran, yang disebut dengan cita roti nirodha, artinya mengendalikan pikiran, maka otomatis imun tubuh kita akan selalu baik, yang nantinya akan berdampak kepada kesehatan fisik dan kesehatan jasmani. Itu dulu. Nanti lanjut lagi. Siap. Baik. Tadi sudah Pak sampaikan penjelasan sedikit pengertian dari yoga. Mungkin Bapak akan tampilkan gambaran biar kalian itu lebih jelas apa sih yang dimaksud dengan yoga atau bagaimana sih orang itu melaksanakan yoga. Berikut Bapak akan tampilkan beberapa gambar orang yang melaksanakan yoga. Baik, itulah gambar biar kalian ada bayangan, oh orang yoga itu kayak apa. Jadi seperti itulah gambarannya. Nah sekarang apakah lanjutkan di dalam materi ini yoga. Jadi orang yoga
Pasti kalian tanyakan bagaimana tahapan-tahapan orang melaksanakan yoga. Nah, di dalam bukunya Yoga Patanjali, Yoga Sutra Patanjali, di dalam tahapan kita melaksanakan yoga ada 8. Mungkin di antara kalian sudah ada yang sempat membaca bukunya. Jadi Astanga Yoga jadi 8 tahapan, di mana yang pertama di sana ada Yama. Jadi Yama itu merupakan penyucian diri tahap awal. Terus ada Niyama, jadi penyucian diri lebih mendalam. Yang ketiga ada Asana, di mana asana merupakan sikap badan. Jadi badan kita itu, sikap badan kita itu harus rileks sebelum melaksanakan yoga. Terus yang kedua, yang selanjutnya ada pranayama. Jadi ada yama, niyama, terus asana, pranayama. Jadi pranayama itu tahapan keempat. Jadi pranayama itu mengatur napas. Jadi prana, jadi pengaturan napas, supaya napas kita itu bisa membuat badan kita ini rileks, santai seperti itu. Jadi yang kelima, setelah pranayama ada pratyahara. Jadi pratyahara sudah kita kembalikan pikiran kita. Kita konsentrasikan, kita kendalikan pikiran kita, sehingga yogas cita warti niroda, gelombang-gelombang pikiran itu dapat kita kendalikan. Terus selanjutnya yang keenam ada dharana. Itu pikiran itu, dharana itu, pikiran itu kita tekan, kita ikat, supaya pikiran kita itu fokus. Terus ada dhyana. Dhyana itu nomor 7, tahapan ke-7, di mana dhyana itu pikiran kita itu pelan-pelan ibaratnya sudah mengerucut. Jadi terkonsentrasi. Itu. Terus terakhir baru samadhi. Di mana samadhi itu tahapan pikiran kita itu sudah benar-benar dalam keadaan rileks. Artinya badan sudah terkonsentrasi dengan objek yang kita jadikan patokan. Itu berapa? Jadi baiklah, itu penjelasan terkait dengan tahapan-tahapan di dalam kita melaksanakan yoga yang disebut dengan Astanga Yoga. Nah, sebelum Pak lanjut, mungkin di antara anak-anak, di antara kalian ada pertanyaan, silakan. Baik, silakan, apa pertanyaannya? Baik, Bapak akan jawab. Jadi pertanyaannya yang kalian tanyakan, apakah itu yang dimaksud dengan yama? Jadi seperti Pak jelaskan di awal, yama itu adalah tahapan pertama, di mana tahapan awal kita melaksanakan yoga. Jadi yama itu adalah pembersihan awal, pembersihan jasmani kita, di mana yama itu stop. Ya, pertanyaannya tadi, apakah dimaksud dengan yama? Jadi yama itu merupakan tahapan pertama dalam kita melaksanakan yoga, yang lebih sering kita mendengar itu dengan istilah panca yama brata. Jadi bagian yang pertama, bagian dari yama itu adalah ahimsa.
tidak menyakiti. Jadi kalau kita mau melaksanakan yoga, kita itu harus berusaha menghindarkan atau menghindari menyakiti makhluk hidup. Itu yang pertama. Yang kedua ada satya, jadi dia jujur, kejujuran. Di dalam kita melaksanakan yoga, kita harus senantiasa mengedepankan kejujuran. Jadi yang ketiga, asteya, tidak mencuri. Orang yang melaksanakan yoga, apalagi orang yang sudah mencapai yogin, pantang untuk mencuri, apalagi korupsi. Terus yang keempat adalah brahmacharya. Artinya pada saat kita melaksanakan yoga, kita harus senantiasa selalu belajar, brahmachari. Selalu belajar dan pantang untuk menikmati kenikmatan duniawi yang berlebihan. Misalnya contoh, minum minuman keras, mengumbar hawa nafsu yang sifatnya kenikmatan duniawi yang tidak terkendali. Dan yang terakhir, yang kelima adalah aparigraha. Jadi dalam kita melaksanakan ajaran Pancayamabrata, aparigraha itu artinya pantang untuk bergaya hidup mewah. Arti mengumbar kemewahan untuk menunjukkan identitas diri, untuk menunjukkan jati diri. Dalam ajaran Pancayamabrata itu pantang kita lakukan. Jadi seperti itu. Nah, mungkin untuk hari ini pertanyaannya cukup satu aja, karena sudah waktu. Kita akan lanjutkan minggu depan. Silakan nanti kalian di rumah kerjakan tugas halaman 5 yang ada di LKS, terus minggu depan kalian kumpulkan. Nah, sekian untuk hari ini. Mari kita akhiri dengan pramusanti. Om Santi Santi Santi.